awali harimu dengan mendengarkan berita-berita terupdate di pagi hari dalam Berita Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari kamu bisa mendengarkan berita-berita terbaru dalam Berita Sore setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa dengarkan semuanya di Breakers Radio, media hiburan dan informasi untuk Indonesia yang lebih maju. Breakers Radio memberikan yang terbaik untuk kamu. MHz FM Bintang Muara Radio, kanal informasi dan hiburan. Radionya bermani ilir kepahyang. Come on. Saatnya kita mendengarkan Lintas 17 yang dipersembahkan oleh Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Selamat sore sahabat inspirasi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda semua di sore ini di hari Kamis, edisi kerja. Tanggal 15 Juni tahun 2023 bersama saya Paimin. Lintas 17 ini bisa juga Anda dengarkan di Radio Bintang Muara, Bengkulu Kepahyang, frekuensi 97,2 FM. Follow juga Facebook Breakers Radio Streaming, atau Instagram breakersradio.it. Inilah serangkaian Lintas 17 yang kami sajikan untuk Anda. Kita awali berita pertama. Pendengar, penganiaya wanita Open Bo di Sidoarjo tertangkap gegara ATM ketinggalan. Wanita Open Bo asal Cianjur mengalami luka sayatan pisau usai melayani pelanggan Open Bo di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku hendak merampas benda berharga milik korban tapi ketahuan. Dilansir Detik Jatim, peristiwa itu terjadi pada Senin 12/6, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di salah satu hotel di Jalan Diponegoro, Sidoarjo. Pelaku berinisial RMF, 21, warga Desa Sumput, Sidoarjo. Pelaku dan korban yang berkomunikasi melalui aplikasi miChat sepakat tarifnya satu pek rokok uang tunai Rp320.000. Saat tiba di kamar hotel, pelaku menaruh uang dan rokok pesanan korban. Selesai berkencan korban masuk ke kamar mandi. Saat itulah timbul niat pelaku mengambil kembali uang dan HP korban. Tapi aksinya ketahuan, ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Kusumo Wahyu Bintoro di Polresta Sidoarjo, dilansir Detik Jatim. Karena ketahuan, pelaku segera mendekap tubuh korban dari belakang. Saat itulah korban berteriak. Pelaku kemudian mengancam korban dengan pisau yang ada di atas meja. Pada saat yang sama ada orang yang mengetuk pintu karena mendengar teriakan. Pelaku pun kabur membawa serta uang Rp320.000, rokok, serta HP milik korban. Pelaku berupaya kabur melalui jendela kamar hotel, dia turun melalui scaffolding atau perancah hotel, kemudian kabur naik sepeda motor meninggalkan hotel. Pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat pelaku balik lagi ke hotel itu untuk mengambil kartu ATM BCA miliknya yang tertinggal. Dia kembali naik melalui scaffolding dan masuk lewat jendela kamar. Dari sinilah pelaku tertangkap oleh kawan korban. Pendengar, Pemkab Bogor janji perbaiki baliho raksasa miring di Pasar Cibinong. Sebuah baliho besar di kawasan Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, miring hingga membuat warga khawatir baliho itu roboh.
pemerintah kabupaten, Pemkab, Bogor berjanji memperbaiki baliho itu. Nuhun, terima kasih, infonya, ditindaklanjuti sekarang, kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, DPKPP, Ajat Rohmat Jatmika, kepada wartawan, Kamis, 15 Juni 2023. Ajat mengatakan pihaknya telah mengecek lokasi. Baliho tersebut akan direnovasi dalam waktu dekat. Tadi pagi sudah ke lapangan, katanya mau direnovasi segera, jelasnya. Sebelumnya, baliho besar itu tepat berada di depan area pertokoan. Kondisinya terlihat miring. Pantauan Detikcom di lokasi, tiang bagian bawah baliho tersebut tampak keropos. Tiang terlihat miring hampir menyentuh bagian pertokoan warga. Warga sekitar, Osmar Simanjuntak, 55, mengatakan baliho besar tersebut miring saat hujan deras Rabu 14 Juni kemarin. Dia khawatir baliho tersebut roboh jika tak segera diperbaiki. Rusaknya kemarin pas hujan angin. Memang kalau bawahnya udah keropos. Cuma kalau miringnya kemarin, ini MAH harus dibongkar, ngeri. Kemarin hujan kan tuh, toko saya saja sampai jebol, ujarnya. Saya nggak tahu pas kejadian, tiba-tiba udah nyender itu baliho ke toko saya, sambungnya. Pendengar, pemotor tewas ditabrak tetangga di Jaktim bermula dari cekcok. Pengendara motor bernama Moses tewas ditabrak secara brutal oleh tetangganya sendiri, OS 26 di Cakung, Jakarta Timur. Polisi mengungkap insiden tersebut dipicu spion mobil patah. Kanit Laka Polres Jakarta Timur Ibtu Darwis mengungkapkan kecelakaan terjadi pada Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023 pagi. Sebelum kecelakaan terjadi, korban dan pelaku sempat cekcok mulut. Kronologinya dia sebelum kejadian sempat ada insiden di tempat sebelum kejadian. Setelah itu ada sedikit banyak, korban Moses melakukan sesuatu terhadap mobilnya hingga spionnya itu patah, kata Darwis dihubungi Detikcom, Kamis 15/6. Pengemudi mobil atau pelaku merasa permasalahan dengan korban saat itu sudah selesai. Akan tetapi, kata Darwis, korban menendang spion mobil pelaku hingga patah. Tak terima spion mobilnya patah, pelaku lantas mengejar korban. Hingga kemudian pelaku menabrak korban dan melindasnya. Pemobil merasa urusannya sudah selesai, tapi kok mobilnya malah ditendang, berakibat patah spion. Akibatnya, sesaat ada kejadian itu, terus diuber dan terjadi, jelasnya. Kecelakaan tersebut terekam CCTV di dekat gerbang tol Cakung Kelapa Gading, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV yang beredar, terlihat mobil dari kiri lalu ke kanan dan menabrak korban. Korban sempat terseret beberapa meter. Mobil tersebut kemudian melindas korban dan melesat melarikan diri ke dalam ruas jalan tol. Pelaku sempat kabur, namun kemudian menyerahkan diri. Saat ini pelaku masih diperiksa polisi. Pendengar, jelang Idul Adha, begini syarat patungan hewan kurban agar sah. Idul Adha menjadi momen yang banyak ditunggu oleh umat Muslim. Pasalnya, di hari raya ini, umat Muslim melaksanakan ibadah kurban. Ibadah ini hukumnya sunnah muakkad, artinya dianjurkan untuk dikerjakan bagi umat Muslim yang mampu. Berkurban bisa dilakukan secara mandiri maupun patungan. Tidak sedikit umat Muslim yang memilih patungan untuk membeli hewan kurban karena telah menjadi hal yang lumrah. Namun, sebelum berkurban secara patungan kamu perlu memahami hukum dan syarat patungan hewan kurban berikut yang dilansir dari berbagai sumber. Hukum patungan saat berkurban bisa dikatakan sah jika memenuhi batasan jumlah pengurban. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan mayoritas ulama memperbolehkan patungan kurban. Namun dengan syarat hewan yang dikurbankan adalah sapi, kerbau, atau unta. Untuk kurban seekor sapi, unta, maupun kerbau ini mayoritas ulama memperbolehkan maksimal orang yang patungan hanya 7 orang. Jika lebih, kurban hanya akan berupa daging yang halal dimakan tanpa pahala kurban karena syaratnya tidak terpenuhi. Diperbolehkannya unta, sapi dan kerbau untuk kurban patungan dengan batas 7 orang karena setiap hewan tersebut mempunyai nilai harga yang sepadan dengan 7 ekor kambing atau domba. Untuk kurban kambing,
Dewan Syariah Dompet Duafa Ustaz Ahmad Fauzi Qasim menjelaskan kurban yang satu ini hanya boleh dilakukan satu orang dan boleh untuk mewakili keluarga seperti dikutip dari Dompet Duafa. Orang. Selain ketentuan tersebut, ada 3 hal penting lainnya yang perlu kamu persiapkan sebelum berkurban secara patungan. 1. Kurban sesuai ketentuan syarat sah. Tak hanya memastikan jumlah pengurban, kamu pun harus memastikan kondisi hewan yang dikurbankan agar sesuai syarat sah berkurban. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan saat memilih hewan kurban adalah mata tidak buta total dan sebelah, telinga tidak terpotong lebih dari 1/3, hewan cukup umur, minimal 1 tahun, dan sedang tidak hamil. Selain itu, ekori hewan kurban juga tidak boleh terpotong lebih dari 1/3, perutnya tidak boleh kurus hingga terlihat tulangnya, kaki tidak pincang, bulu sehat dan tidak kusam, serta tidak ada gigi yang ompong. 2. Niat mendekatkan diri kepada Allah. Baik berkurban sendiri maupun secara patungan, kamu perlu meniatkan diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dilansir dari Dr. Oni Sahroni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha merupakan bentuk takarrub atau pendekatan diri kepada Allah. 3. Bermanfaat untuk berbagi. Patungan kurban merupakan salah satu bentuk sedekah daging yang dapat bermanfaat bagi orang lain, serta bantu membangun solidaritas umat Islam. Dengan patungan kurban sapi atau kerbau, kamu tak hanya mendapatkan pahala tapi juga membantu duafa dan orang yang membutuhkan mendapatkan daging kurban tersebut. Setelah mengetahui sejumlah hal penting berkurban secara patungan di atas, kamu pun dapat memilih berkurban melalui lembaga amal terpercaya, seperti Dompet Duafa. Saat ini, berkurban di Dompet Duafa bisa dilakukan dengan mudah, yakni melalui pembayaran di dompet digital Dana. Caranya pun mudah, cukup ikuti langkah berikut. 1. Pilih Dompet Duafa di semua layanan. 2. Tap kurban. 3. Pilih jenis kurban yang kamu inginkan. 4. Masukin detail informasi ngetap kurban sekarang. 5. Selesaikan pembayaran lewat Dana. Selesai deh. Tak hanya praktis dan mudah, transaksi di Dana juga terjamin keamanannya karena telah dilengkapi fitur keamanan Dana Protection. Fitur ini akan melindungi setiap transaksi dengan keamanan berlapis dan dinamis, termasuk saat kamu berkurban. Saat akan melakukan pembayaran, transaksimu akan dilindungi oleh PIN Dana, kode OTP dan juga Dana Face, fitur verifikasi wajah di Dana. Dana juga siap membantu kamu kapanpun saat menemui kendala, cukup dengan melaporkannya ke Dana Customer Care atau Diana, asisten virtual di Dana yang bisa diakses di fitur pusat resolusi di Dana. Tak hanya itu, ada Dana Protection yang akan memberi gara. NC 100% uang kembali sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku di Dana. Tunggu apa lagi? Yuk download transaksi pakai Dana untuk berkurban di Dompet Duafa biar transaksi semakin praktis dan nyaman. Pendengar, piton 5,5 meter nyelonong ke Mako Lanut HLO Kendari, Mangsa Rusa Jantan, Konawe Selatan, Sultra. Seekor ular piton berukuran 5,5 meter bikin heboh di markas komando, Mako, Pangkalan Udara, Lanut Halu Oleo, HLO TNI AU Kendari di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Ular, yang memangsa seekor rusa jantan dewasa itu pun ditangkap. Pos piket ini kesehariannya salah satunya menghitung jumlah rusa. Nah setelah dicek kaget anggota temukan ada ular, kata Pejkapentak Halu Oleo Kendari Letdasus Sugiono, dilansir Sulsel, Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Ular itu pertama kali ditemukan oleh penjaga pos di kandang rusa milik Mako Lanut HLO Kendari, pada Rabu, 14/6 sekitar pukul 7 WITA. Saat ditemukan, hewan melata itu dalam kondisi terdiam di pojokan. Ularnya kemarin kita ukur itu panjang 5,5 meter dan lingkaran badan 25 cm, ujarnya. Letda Sugiono mengungkapkan setelah dilakukan pengecekan, ternyata ular itu menelan satu ekor rusa jantan. Ular itu kemungkinan hendak melarikan diri, namun tidak bisa melewati kandang yang terbuat dari besi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Pendengar, KPK panggil Mentan Syahrul Yassin Limpo besok.
KPK memanggil atau meminta keterangan dalam proses penyelidikan terhadap Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo. Permintaan keterangan itu untuk kepentingan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Benar, dijadwalkan untuk hadir besok, Jumat 16/6 ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Ali mengatakan surat undangan permintaan keterangan sudah dikirim ke Syahrul Yassin Limpo. Dia mengimbau Mentan agar datang memenuhi undangan tersebut. Kami berharap yang bersangkutan bisa hadir memenuhi undangan dimaksud, ujarnya. Sebelumnya, KPK menyatakan sedang menyelidiki laporan dugaan korupsi di Kementan. Namun KPK belum menjelaskan detail soal perkara yang diselidiki itu. Sumber Detikcom menyebutkan ekspose perkara ini sudah dilakukan KPK. Nama Mentan disebut sumber itu diduga terlibat dalam kasus yang tengah diselidiki KPK. Sejauh ini, KPK sudah meminta keterangan sejumlah orang terkait kasus dugaan korupsi di kementerian yang saat ini dipimpin Syahrul Yassin Limpo itu. Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, ucap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan. Pendengar, muncul proposal dua koalisi dilebur usung duet Prabowo-Airlangga. Wacana meleburkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, dan Koalisi Indonesia Bersatu, KIBI, mencuat. Proposal menduetkan Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto juga muncul seiring upaya peleburan dua koalisi tersebut. Kepala Bapilu Partai Golkar Nusron Wahid mengungkapkan peluang koalisi 4 partai yang diintegrasikan dari KIBI-PPB dan KKIR. Nusron Wahid mengungkapkan proposal jika KIBI dilebur dengan KKIR, bakal capresnya dari KKIR dan cawapresnya KIBI. Ya kan begini ya, kalau gagasannya itu adalah integrasi dua koalisi yaitu KIBI dan KKIR, kan KKIR sudah mempunyai calon presiden yang pakem, yang tidak mau ditawar, namanya Pak Prabowo Subianto. Supaya ini, koalisi, bisa melebur, kan kita juga harus ada yang mau mengalah. Kata Nusron Wahid kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Oke kalau begitu presidennya dari KKIR, tapi wakil presidennya dari KIBI, imbuhnya. Nusron menilai KKIR kekeh dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Namun, cawapres diusulkan akan datang dari KIBI. Ya KIBI siapa, cawapresnya, biar diputus dalam KIBI. Tapi tentunya karena saya orang Golkar, berkepentingan supaya KIBI itu nanti yang muncul nanti nama Pak Airlangga Hartarto, terangnya. Nusron menyebut Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto sangat wajar jika menjadi cawapres Prabowo dari KIBI. Sebab, katanya, Golkar merupakan partai yang besar dalam KIBI ketimbang PAN. Kenapa? Karena Airlangga merupakan Ketua Umum Golkar, dalam KIBI, Golkar juga partai paling besar. Wajar dong dan relevan begitu, kata dia. Ini, koalisi, kalau jadi bagus. Kenapa? Karena Gerindra secara suara pemenang nomor 3, ini nomor 2, mempunyai presentasi. Di dalam KKIR, Gerindra adalah partai paling besar, lebih besar dari PKB. Dalam KIBI, Golkar adalah yang lebih besar daripada PAN saya kira fair. Ketika nanti bagaimana rumusannya kalau proposalnya disetujui atau tidak disetujui, ya namanya kan soal bagaimana nanti para 4 ketua umum ini berunding, sambungnya. Nusron mengatakan pihaknya tengah memprioritaskan pembentukan koalisi besar untuk mengusung presiden dari KKIR dan wakil presiden dari KIBI. Namun, dia berbicara soal peluang munculnya poros keempat jika koalisi ini tak terwujud. Hari ini kita buat prioritas pertama koalisi besar dengan presiden dari KKIR, kemudian wakil presiden dari KIBI. Kalau nggak terjadi ya, maka muncul poros keempat, bisa Golkar dengan PAN atau Ji Samsud dan sebagainya, tuturnya. Ya berbagai probability, opsi dengan PKB juga ada juga. Masing-masing masih terbuka, masih cairkan sampai bulan Oktober kan, orang dulu Kiai Maruf aja 1 hari sebelumnya baru putus kok, lanjutnya. Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut rencana pembentukan koalisi yang dilebur dari KKIR dan KIBI merupakan langkah serius. Habibur Rahman mengatakan pembentukan koalisi 4 partai ini sudah sampai tahapan yang serius. Ya kalau ini di bahasa gaul anak-anak sudah seriuslah ini, ta'arufnya sudah serius, bukan sekedar say hello.
Sudah ada komunikasi intensif antara para petinggi kami, ujar Habibur Rahman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Habibur Rahman mengatakan para petinggi Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN intensif melakukan komunikasi. Saat ditanyakan soal proposal agar Airlangga Hartarto menjadi cawapres Prabowo Subianto, Habibur Rahman enggan merinci. Itu nantilah yang sekarang kelihatan rumit, nantinya nggak rumit lagi, ucapnya. Habibur Rahman mengungkap akan ada pertemuan antara 4 partai politik, parpol, ini. Namun, dia tak merinci waktu pastinya. Pasti dong, nanti diinfo ke kawan-kawan. Iya dong, dalam waktu dekat yang jelas sebelum Oktober ada pertemuan, tuturnya. Habibur Rahman berharap agar koalisi 4 partai ini tidak hanya terbentuk karena pemilu saja. Namun, Habibur Rahman berharap koalisi ini dapat terus berjalan. Ya kita berharap ya, koalisi ini kan bukan hanya sekedar mau pemilu, mencalonkan Pak Prabowo dan cawapresnya, kata dia. Tetapi bisa langgeng sebagaimana koalisi yang saat ini di pemerintahan. Bisa 5 tahun ke depan, kita bersama-sama membangun bangsa ini, imbuhnya. Pendengar, Andi Arief kini dorong Anies bertemu PDIP, ini tujuannya. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, direncanakan melakukan pertemuan Juni ini. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief pun mendorong agar Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan juga dapat bertemu dengan pihak PDIP. Mulanya, Andi Arief mengatakan terlalu jauh jika pertemuan AHY dan Puan diartikan sebagai rencana partainya untuk berpindah haluan. Andi meminta semua pihak tak berspekulasi dengan pertemuan yang bahkan belum dilakukan itu. Masih terlampau jauh lah kalau kita mengandai-andai. Itu kan Mbak Puan sama Mas Hasto kan baru mengajak ketemu, belum ngomong apa-apa, isi pembicaraannya juga kita kan belum tahu. Jadi jangan berspekulasi terlalu jauh lah, ujar Andi saat dihubungi, Kamis, 15 Juni 2023. Andi lalu mendorong pertemuan antara Anies dengan pihak PDIP. Hal itu, katanya, agar pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan teduh. Bila perlu saya mendorong jugalah pertemuan Anies dengan PDIP, dengan siapa, nggak masalah, jadi kan bagus buat politik yang teduh. Apa sih? Ya apa sih bukan perang dunia kita ini, perang meyakinkan rakyat sebenarnya. Jadi jangan terlalu kaku banget lah, biasa-biasa aja, tuturnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelumnya mengatakan Puan Maharani bakal melakukan dialog dengan AHY. Pertemuan itu dilakukan dengan menghormati etika politik. Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik, ujar Hasto kepada wartawan di Dermaga Kade Inggom, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pendengar, P3 bersyukur pemilu tetap coblos caleg, sesuai harapan rakyat. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem pemilu tetap proporsional terbuka atau coblos caleg. P3 menyebut keputusan itu sesuai dengan harapan masyarakat. Alhamdulillah, bersyukur, kata Sekjen P3 Arwani Tomafi kepada wartawan, Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan kedaulatan rakyat makin kuat, lanjutnya. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi Awik menambahkan putusan MK itu menutup spekulasi yang ada terkait sistem pemilu. Dia berharap penyelenggaraan pemilu bisa fokus. P3 menghormati putusan MK yang konsisten dalam penerapan sistem terbuka yang sudah diterapkan sejak pemilu 2009. Maka kini tak ada lagi spekulasi terkait sistem pemilu. Sehingga penyelenggara pemilu bisa lebih fokus tanpa terbayang-bayangi oleh perubahan sistem, ujarnya. Awik menyebut partai politik akan maksimal melakukan persiapan menuju pemilu 2024. Sistem terbuka ini merupakan representasi masyarakat terkait wakilnya di parlemen. Begitupun parpol sebagai peserta pemilu akan lebih maksimal mempersiapkan langkah-langkah menuju pemilu 2024 termasuk para caleg tak perlu lagi untuk turun ke dapil. Sistem terbuka merupakan representasi pilihan rakyat terhadap wakilnya di parlemen. Selanjutnya adalah tugas memperkuat kelembagaan parpol kepada kader, ucapnya. Sebelumnya, MK menolak gugatan sistem pemilu.
Pemilu 2024 tetap akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka atau coblos caleg. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Dalam putusan itu, Hakim MK Arif Hidayat mengajukan dissenting opinion. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi MK menegaskan politik uang bisa saja terjadi dalam semua sistem pemilu. Baik lewat proporsional terbuka ataupun proporsional tertutup. Pilihan terhadap sistem pemilihan apapun, sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang, ujar Hakim MK Saldi Isra. Oleh sebab itu, MK memerintahkan 3 langkah dalam memerangi politik uang. Pertama, parpol dan anggota DPRD memperbaiki dan komitmen tidak menggunakan politik uang. Kedua, penegakan hukum harus dilaksanakan tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, ujar Saldi. Ketiga, masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik tidak menerima politik uang. Hal itu tidak hanya kesadaran dan tanggung jawab pemerintah tapi juga kolektif parpol, civil society dan masyarakat. MK menyatakan tegas politik uang tidak dibenarkan sama sekali. Politik uang lebih karena sifatnya yang struktural, bukan karena sistem pemilu yang digunakan. Tidak bisa dijadikan dasar karena sistem pemilihan tertentu, beber Saldi Isra. Pendengar, MK putuskan pemilu tetap coblos caleg, PKS, ini kemenangan rakyat. Juru bicara PKS Pipin Sopian menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang menolak gugatan sistem pemilu. Pipin menilai keputusan MK merupakan kemenangan untuk rakyat. Keputusan MK ini adalah kemenangan untuk rakyat Indonesia, kata Pipin saat dihubungi, Kamis, 15 Juni 2023. Sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi, MK telah mendengarkan aspirasi rakyat dan menyelamatkan demokrasi, sambung dia. Pipin mengatakan keputusan itu adalah kabar baik untuk rakyat Indonesia. Dia menyebut keputusan MK dapat membuat kekuatan PKS dapat bekerja optimal. PKS menerima keputusan ini dengan sukacita. Keputusan MK ini akan membuat 3 kekuatan PKS optimal bekerja, yaitu soliditas struktur, militansi kader, dan totalitas caleg, tuturnya. Sebelumnya, MK menolak gugatan sistem-sistem pemilu. Sehingga pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis, 15 Juni 2023. Dalam putusan itu, Hakim MK Arif Hidayat mengajukan dissenting opinion. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi, MK, menegaskan politik uang bisa saja terjadi dalam semua sistem pemilu. Baik lewat proporsional terbuka ataupun proporsional tertutup. Pilihan terhadap sistem pemilihan apapun, sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang, ujar Hakim MK Saldi Isra. Oleh sebab itu, MK memerintahkan 3 langkah dalam memerangi politik uang. Pertama, parpol dan anggota DPRD memperbaiki dan komitmen tidak menggunakan politik uang. Kedua, penegakan hukum harus dilaksanakan tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, ujar Saldi. Ketiga, masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik tidak menerima politik uang. Hal itu tidak hanya kesadaran dan tanggung jawab pemerintah tapi juga kolektif parpol, civil society dan masyarakat. MK menyatakan tegas politik uang tidak dibenarkan sama sekali. Politik uang lebih karena sifatnya yang struktural, bukan karena sistem pemilu yang digunakan. Tidak bisa dijadikan dasar karena sistem pemilihan tertentu, beber Saldi Isra. Pendengar, KPK tepis isu kasus korupsi Kementan politis, diusut sejak awal 2023. KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kementan. KPK membantah pengusutan kasus tersebut bernuansa politis. Penyelidikan di Kementerian Pertanian ini sudah lama kami lakukan, kata Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Ali menyebutkan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan dimulai sejak awal tahun ini.
Terhitung hingga saat ini, artinya 6 bulan sudah dugaan korupsi ini diselidiki lembaga anti rasuah tersebut. Setidaknya kalau meningkat pada proses penyelidikan itu sekitar di awal tahun 2023, artinya hampir 6 bulan, ucap Ali Fikri. Namun Ali belum menjelaskan secara spesifik bentuk korupsi yang diduga terjadi di Kementan. Dia menyampaikan, yang jelas, ada laporan pidana korupsi yang masuk ke KPK. Ya kasusnya yang pasti laporannya dugaan tindak pidana korupsi yang masuk kepada KPK. Spesifiknya, ya nanti kami akan sampaikan, sebutnya. Ali menjelaskan, selama proses penyelidikan, materi kasus tidak bisa dijelaskan. Namun, ketika memasuki penyidikan, baru bisa disampaikan kepada publik oleh KPK. Kecuali nanti pada proses penyidikan, kami sudah menemukan para tersangkanya misalnya, kemudian kami periksa para saksi, ucap dia. KPK sendiri telah memanggil Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo untuk hadir di KPK besok, 15/6 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ali menegaskan, jika ditemukan peristiwa pidana korupsi, KPK akan menaikkan status kasus tersebut ke penyidikan. Nanti pada proses berikutnya, kalau kemudian kami menemukan peristiwa pidananya, bahwa ada dugaan korupsi, kemudian kami temukan pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, pasti nanti kami pada gilirannya tingkatkan pada tingkat kegiatan penyidikan, tuturnya. Diketahui, KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementan. KPK sudah meminta keterangan sejumlah orang terkait kasus di kementerian yang saat ini dipimpin Syahrul Yassin Limpo itu. Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, ucap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan. Ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK sehingga kemudian KPK tindak lanjuti pada proses penegakan hukum, imbu Ali. Ali enggan membeberkan lebih terang dugaan korupsi apa yang sedang diusut itu. Dia mengatakan perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. Karena masih pada proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya, kata Ali. Secara terpisah, Pit Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu juga membenarkan hal itu. Asep belum menjelaskan detail kasus itu. Saat ini masih proses penyelidikan, kata Asep. Mohon maaf belum ada yang bisa kami sampaikan ya, imbuhnya. Anda sedang mendengarkan berita utama dari Breakers Radio. Baik sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu, kami akan segera kembali lagi. Sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu ya, karena kami akan segera kembali. Condet, makan apa Condet? Ada Bang Jono, ini nih, habis makan bubur. Makan bubur? Kok sampah berserakan seperti ini? Habisnya sih, tempat sampahnya kan jauh. Jadi Condet males buang sampah, harus berjalan jauh kan? Loh, ya nggak boleh begitu. Harusnya gimana? Selain mencemari lingkungan, buang sampah sembarangan menyebabkan datangnya kuman atau penyakit. Nah, sebaiknya gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Oh iya, Condet baru tahu. Maafin Condet ya. Iya, nggak apa-apa Condet. Sahabat inspirasi, hindarilah membuang sampah di sembarang tempat. Karena di samping menyebabkan pencemaran lingkungan, sampah juga bisa menyumbat aliran air, sehingga banyak terjadi longsor, air sungai yang meluap, serta mempermudah datangnya penyakit. Jadi, sebelum itu terlanjur, mari kita jaga lingkungan dan keluarga kita
agar tetap sehat dan terhindar dari musibah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Breakers Radio, sahabat inspirasi, media hiburan dan informasi. Sahabat inspirasi, kami balik lagi nih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Dari luar negeri. Pendengar. Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Mahmud Abbas Palestina dukung Palestina jadi anggota penuh PBB. Reuters. Presiden Cina Xi Jinping menegaskan dukungan untuk Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Xi menyampaikan penegasan itu kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing pekan ini. Seperti dilansir AFP, Kamis, 15 Juni 2023, posisi Beijing itu pernah disampaikan sebelumnya oleh 11 saat menghadiri pertemuan puncak dengan negara Arab di Arab Saudi pada Desember tahun lalu. Seruan terbaru ini dilontarkan saat Cina berupaya memperkuat perannya sebagai mediator di kawasan Timur Tengah. Dalam kunjungan pada Desember lalu, Xi bertemu dengan Abbas dan berjanji untuk mengupayakan solusi awal yang adil dan bertahan lama untuk perjuangan Palestina. Beijing sejak saat itu memposisikan diri sebagai mediator di kawasan Timur Tengah, dengan pada Maret lalu menengahi pemulihan hubungan antara Saudi dan Iran, negara rival di kawasan itu di mana Amerika Serikat, AS, selama beberapa dekade menjadi penengah utama. Cina mendukung Palestina untuk menjadi negara anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa, ucap Xi dalam pertemuan dengan Abbas di Beijing, seperti dilaporkan televisi pemerintah CCTV. Xi juga kembali menegaskan dukungan Cina untuk negara Palestina yang berdaulat. Jalan keluar fundamental dari masalah Palestina terletak pada pembentukan negara Palestina yang merdeka, tegasnya. Akan tetapi itu agak sulit terjadi dikarenakan AS, yang mendukung Israel, akan melakukan apa saja? Abbas akan berada di Beijing hingga Jumat 16 Juni besok, dalam kunjungan resmi kelimanya ke negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu. Dalam upacara penyambutan di Aula Besar Rakyat Beijing, Xi menuturkan kepada Abbas bahwa Cina siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pihak Palestina. Hari ini, kami akan bersama-sama mengumumkan pembentukan kemitraan strategis Cina-Palestina yang akan menjadi tonggak penting dalam sejarah hubungan bilateral, sebut Xi. Xi juga menegaskan bahwa Cina bersedia membantu Palestina mencapai rekonsiliasi internal dan memajukan perundingan damai dengan Israel. Solusi mendasar untuk perjuangan Palestina terletak pada pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, ucap Xi kepada Abbas, seperti dilaporkan media pemerintah Cina dan dilansir Reuters. Dari dunia olahraga. Pendengar. Duel Timnas Indonesia versus Palestina berakhir dengan skor kacamata alias 0-0. Laga Timnas Indonesia versus Palestina dalam jadwal FIFA Matchday bergulir di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, pada Rabu, 14 Juni 2023. Timnas Indonesia sejatinya cukup banyak menorehkan peluang. Namun, skuad berjulukan Garuda itu tak bisa merobek gawang Palestina. Salah satu peluang berbahaya Timnas Indonesia hadir lewat aksi Yakob Sayuri saat laga memasuki menit ke-55. Saat itu, Yakob Sayuri melesat di sisi kanan dan menggocek satu pemain belakang Palestina. Ia lalu melepaskan tembakan. Namun, penyelesaian akhir Yakob Sayuri tak membuahkan gol seusai digagalkan salah satu pemain bertahan Palestina. Timnas Indonesia tampak kesulitan untuk menorehkan peluang berbahaya ke area bertahan Palestina pada 10 menit pertama pertandingan. Beberapa kali peluang Timnas Indonesia berhasil diputuskan oleh para pemain bertahan Palestina. Timnas Indonesia baru menebar ancaman melalui tendangan Dimas Drajat dari dalam kotak penalti Palestina pada menit ke-18.
Akan tetapi, bola hasil sepakan Dimas Drajat masih mampu dihalau oleh kiper Palestina, Rami Hamada. Tak lama kemudian, Dimas Drajat menerima umpan terobosan. Ia lantas meluncurkan bola ke gawang Palestina. Upaya Dimas Drajat nihil hasil. Sebab, Rami Hamada mementahkan tendangan pemain Persikabo tersebut. Menit ke-30, Rafael Struijk mengoper bola ke bagian belakang. Marcelino Ferdinand menyambut dengan melepaskan tendangan ke gawang Palestina. Sayang bagi timnas Indonesia, bola hasil tendangan Marcelino Ferdinand belum bisa bersarang ke gawang Palestina. Setelah itu, Rafael Struijk menendang bola ke gawang Palestina dari dalam kotak penalti pada menit ke-39. Lagi-lagi, Rami Hamada masih sigap. Ia berhasil mengamankan peluang yang dihasilkan timnas Indonesia via Rafael Struijk. Timnas Indonesia dan Palestina tak bisa membukukan gol sehingga babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Berlanjut ke babak kedua, Yacop Sayuri melakukan penetrasi dari sisi kanan. Ia sempat menggocek pemain Palestina sebelum menendang bola memakai kaki kiri. Bola hasil tendangan Yacop Sayuri lalu diblok Yasser Hamed sehingga berubah arah dan tak masuk ke gawang Palestina pada menit ke-55. Setelah itu, giliran Palestina yang mengancam via tendangan kaki kanan Mohamed Rashid pada menit ke-65. Namun, tak membuahkan hasil. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong melakukan perubahan. Ia memasukkan 3 pemain sekaligus yakni, Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, dan Ivar Jenner pada menit ke-71. Shin Tae-yong menurunkan Witan, Sadil, dan Ivar Jenner guna memecah kebuntuan timnas Indonesia. Meski begitu, timnas Indonesia tak juga menorehkan gol sehingga duel melawan Palestina berakhir imbang 0-0. Pendengar, hajar Belanda 4-2, Kroasia merebut tiket final UEFA Nations League 2022-2023. Fakreni menghajar Belanda 4-2 dalam laga yang berjalan selama 120 menit. Bertanding di De Kuip, Rotterdam, Kamis, 15 Juni 2023, dini hari WIB, laga sempat berjalan alot. Belanda dan Kroasia sama-sama bermain hati-hati dan kesulitan menebar ancaman. Namun, Belanda sempat memimpin lebih dulu. Cody Gakpo membobol gawang Kroasia lewat sepakan di kotak penalti pada menit ke-34 dalam serangan yang disusun rapi oranye. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Kroasia baru membalas di babak kedua. Penalti didapat anak asuh Zlatko Dalic usai Cody Gakpo melanggar Luka Modric. Andrej Kramaric maju menjadi eksekutor dan bisa menaklukkan Justin Bigelow. Skor 1-1 di menit ke-55. Kroasia malah bisa berbalik unggul pada menit ke-73. Mario Pasalic bisa membawa tim tamu memimpin 2-1, usai meneruskan umpan terukur Ivanusek dengan sepakan langsung yang berujung gol. Kedudukan bertahan sampai memasuki menit akhir. Belanda, yang tak menyerah, akhirnya bisa memaksakan perpanjangan waktu usai Nualang menyamakan skor di menit 96. Skor 2-2 bertahan, dan laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Di babak pertama perpanjangan waktu, Kroasia kembali bisa memimpin. Bruno Petkovic yang menjebol gawang Belanda. Di menit 98, sepakan keras Petkovic mengirim bola ke pojok kiri bawah gawang Belanda, yang tak bisa diantisipasi Bigelow. Belanda tersentak, dan coba membalas. Frenkie de Jong nyaris menyamakan skor lagi 2 menit berselang, namun sepakannya masih melenceng tipis dari gawang Kroasia. Skor 3-2 bertahan sampai jeda. Di babak kedua perpanjangan waktu, Belanda cukup kesulitan mengejar ketertinggalannya. Kroasia bermain lebih rapat dan menerapkan taktik serangan balik. Skema itu membuahkan hasil bagi Kroasia. Di menit ke-114, Pasalic nyaris memperbesar keunggulan andai sepakannya tidak membentur mistar. Di menit ke-116, gol kembali didapat Kroasia. Penalti didapat usai Tyrell Malacia melanggar Petkovic di kotak penalti. Modric maju menjadi eksekutor dan bisa menjebol gawang Belanda. Skor menjadi 4-2. Jelang laga bubar, Kroasia sempat bikin 1 gol lagi lewat Lovro Majer.
Namun, VAR membatalkannya karena dianggap ada offside dalam proses terciptanya gol. Skor 4-2 akhirnya tetap bertahan sampai laga bubar. Hasil ini memastikan Kroasia maju ke final UEFA Nations League. Semifinalis Piala Dunia 2022 itu tinggal menunggu pemenang Spanyol versus Italia di final. Spanyol versus Italia baru akan bertanding Jumat, 16 Juni 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah mendengarkan berita sore yang dipersembahkan oleh Breakers Radio. Kita akhiri berita sore ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Lintas 17. Persembahan dari Breakers Radio, media hiburan dan informasi.
selalu setia menemani dengan lagu dan berita terkini, media hiburan dan informasi. Breakers